Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Wulandari dengan NIM 2214130003, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, mata kuliah Ushul Fikih. Nah, penasaran kan apa yang akan saya bahas hari ini? Mari kita simak. Yang pertama ada ijma, yang kedua ada ijtihad, yang ketiga ada qiyas. Ijma itu kesepakatan para sahabat ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Nah, contoh ijma itu seperti rokok. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada membahas diharamkannya merokok. Jadi hukumnya itu makruh apabila dilakukan tidak berdosa dan bila ditinggalkan lebih baik. Hukum rokok makruh ini karena rokok tidak memabukkan dan menghilangkan akal manusia. Ulama Hanifiyah ini menghalalkan rokok karena tidak membahayakan secara langsung, akan tetapi mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengharamkan rokok karena rokok ini dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit sebagai penyakit berbahaya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Dalam bahasa Arab, ijtihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum, yaitu orang yang mujtahid. Nah, mujtahid ini seorang yang melakukan ijtihad dan punya kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Bagaimana kedudukan ijtihad? Nah, yang pertama, kedudukannya sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ijtihad dilakukan apabila ada persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga, hukumnya yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apa saja bentuk-bentuk ijtihad? Yang pertama, ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga maslahah mursalah. Kalau ijma, kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in atau setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in, karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Selanjutnya, qiyas. Kalau qiyas, mempersamaan menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dengan yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat dan karakternya itu sama. Jadi kita masuk ke pembahasan pengertian maslahah al-mursalah. Nah, menurut bahasa, kata maslahah berarti mendatangkan kebaikan atau membawa manfaat dan menolak kerusakan. Nah, maslahah berasal dari kata salahu yasluhu, salahan yang artinya baik, patut dan bermanfaat. Nah, kata mursalah berarti bebas, tidak terikat. Macam-macam pembagian maslahah jadi berdasarkan segi perubahan, yaitu ada dua, al-maslahah al-sabitah dan al-maslahah al-mutaghirah. Nah, jadi menurut syara, yang pertama al-maslahah al-mutawarrah, yang kedua al-maslahah al-mulghah, yang ketiga al-maslahah al-mursalah. Nah, kalau kualitas dan penetapan hukumnya itu ada tiga. Yang pertama maslahah daruriyat, yang kedua maslahah hijayat, yang ketiga maslahah tahsiniyat. Maslahah berdasarkan segi perubahan maslahat. Yang pertama al-maslahah al-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap. Yang kedua al-maslahah al-mutaghirah, yaitu kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat. Yang kedua, maslahah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara.
Nah, al-maslahah al-mutamarroh yaitu kemaslahatan yang berdasarkan bentuk dan jenis. Nah, al-maslahah al-mubah ini kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan oleh ketentuan syara'. Nah, yang ketiga ini al-maslahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan nas yaitu hadis, tidak didukung dan juga tidak ditolak syara'. Di maslahah dilihat sebagai kualitas dalam menetapkan hukum. Nah, maslahah daruriyat ini yaitu maslahat yang mempunyai kedudukan primer. Nah, yang kedua, maslahah hizayat yaitu maslahat yang menduduki dalam kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga, maslahat tahsiniyat yaitu maslahat yang menempati kedudukan sebagai posisi kebutuhan tersier. Tadi kan kita membahas 3 bentuk ijtihad. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah qiyas. Nah, qiyas ini satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Dalam hal ini, qiyas menempati posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Secara bahasa, kata qiyas berasal dari akar kata qaso, yaqisu, yaqison, yang artinya pengukuran. Para ulama usul fikih mendefinisikan qiyas dalam redaksi yang beragam namun memiliki makna yang sama. Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara'. Nah, qiyas ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan. Selanjutnya, macam-macam qiyas. Macam-macam qiyas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, qiyas aulawi. Nah, hukum pada far lebih kuat daripada hukum as. Nah, yang kedua, qiyas musawi. Qiyas musawi ini hukum pada far sama kualitasnya dengan hukum pada as. Nah, yang ketiga, qiyas adna. Qiyas adna ini hukum pada far lebih rendah kualitasnya dengan hukum pada as. Contoh qiyas itu misalkan menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Nah, peristiwa ini disebut far'u. Untuk menetapkan hukumnya, dicari suatu peristiwa yang hal lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nas yang ilatnya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut asal. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas yaitu haram atau hukum asal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Nah, persamaan ilat antara kedua peristiwa ini ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim karena ditetapkanlah hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim yaitu sama-sama haram. Nah, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ashal ialah memakan harta anak yatim. Nah, kalau far'u ialah menjual harta anak yatim, kalau hukum asal ialah haram. Kehujahan qiyas yang menurut jumhur, qiyas bisa dijadikan sebagai metode istinbat hukum atau harus diamalkan. Mu'tazilah wajib diamalkan dengan 2 syarat. Yang pertama, ilatnya mansus. Yang kedua, hukum far harus lebih utama daripada hukum as. Selanjutnya yang ketiga, Zahiriyah. Secara logika qiyas boleh tapi tidak wajib diamalkan. Nah, yang Syiah Imamiyah ini qiyas tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan. Alasan penolakannya itu di Quran surah Yunus ayat 36 yang artinya sesungguhnya zan atau persangkaan ini tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran
dan kias bersifat zan. Syarat ilat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengandung notifikasi hukum, bukan sekedar indikasi hukum. Yang kedua, dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, jelas, nyata, dan bisa ditangkap oleh indera. Yang keempat, bisa diterapkan pada kasus hukum yang lain. Sekian pembahasan yang tadi dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.